warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi washabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara, saudari yang hadir pada pagi yang berbahagia ini dalam bimbingan Jatim, artinya hari ini kita mendapatkan bimbingan, pencerahan, masukan agar ketika akan menikah itu kita ada bekal, minimal ilmu tentang ketika menikah itu apa-apa saja yang diperlukan, apa-apa saja yang perlu kita siapkan. Oleh karena itu setiap hari Selasa itu biasa diberi bimbingan, dan bimbingan ini biasanya ada dua. Satu dari agama kami yang dulu, ya, nanti biasanya hadir dari dinas kesehatan, Puskesmas, untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan. Ini saya akan jelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian. Terus di antara di Indonesia ini yang terbesar, yang terbanyak di antara provinsi-provinsi itu, provinsi mana yang paling banyak angka perceraian? Kemudian penyebabnya apa? Itu yang akan saya terangkan. Ada yang menjelaskan arti psikologi perkawinan. Nah, hari ini kelanjutannya tetap juga psikologi perkawinan, tetapi saya lanjutkan sekilas saja ya, saya sampaikannya. Psikologi perkawinan itu adalah, atau sebelum saya sampaikan sudah ada yang agak nyambung arti psikologi yang kita pernah dengar. Psikologi apa ya? Nah, kira-kira ada yang bisa jawab sebelum saya terangkan. Apa? Ampun ya, pencerahan. Nah, ibu, bapak lah, belum ibu kan? Nanti kalau udah menikah, udah punya anak baru, ibu. Nah, nanti yang ini disebut bapak-bapak, ya, udah keluarga, udah punya anak. Kalau sekarang apa yang nyebutnya? Mas-mas dan mbak-mbak ya. Nah, mas-mas dan mbak-mbak. Jadi apa arti psikologi perkawinan? Ini mengulas yang lalu juga, tapi tak apa-apa. Psikologi perkawinan, psikologi itu artinya adalah ilmu tentang kejiwaan. Jadi ketika kita mau menikah, tadi sudah tahu arti sakinah mawaddah warahmah, tujuan nikah. Yang kedua tahu klasifikasinya, kita penggolongan sakinah yang berapa. Kemudian yang ketiga ini kita harus tahu juga nanti ketika sudah menikah, psikologi perkawinan itu adalah ilmu tentang kejiwaan. Artinya ketika kita menikah itu, jiwaku dan jiwamu ketika sudah menjadi satu, kita harus paham, saling memahami jiwanya dan jiwa ya kan? Menyanyu jiwamu dan jiwaku nya sama nyu, ya kan gitu kan, udah maka aja bedanya. Karena memang kenapa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Karena apa? Jiwanya nggak tahu masing-masing sesama memahami. Taunya kan fisikis saja, yang kita nyata-nyata aja. Seperti yang saya bilang tadi, mawaddah, cinta. Cinta itu yang bisa dilihat dari yang nyata saja, tetapi jiwanya kan belum. Nah, setelah kita menikah tadi, nanti jiwa ini yang paling penting kita pelajari. Nah, itulah namanya ilmu psikologi jiwa. Banyak jenis-jenis ilmu psikologi. Psikologi massa, ya kan? Ketika kita misalnya sebagai pembalik, contohnya
Saya harus menguasai psikologi massa, di mana saya ceramah, pesertanya anak-anak kah, ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, dan materi yang akan saya sampaikan harus pas. Jangan kita mendongeng ketika yang hadir masanya itu ibu-ibu yang udah tua-tua misalnya. Udahlah yang datang ibu-ibu udah tua-tua, kita cerita dongeng. Padahal dongeng itu untuk anak-anak. Makanya itu termasuk ilmu psikologi juga. Psikologi massa. Nah, dalam perkawinan tadi kita harus tahu psikologi jiwanya dan jiwaku dan jiwamu. Sifatnya macam mana? Jiwanya macam mana? Ini yang harus kita pelajari. Sebelum sampai sana, kita kasih gambaran dulu. Yang lalu saya sudah sampaikan secara umum di Indonesia ini kasus perceraian itu dari 2017 sampai 2022 itu persentasenya meningkat, ya. 2017 sebanyak 374 sampai terakhir 2022. Di 2023 2024 belum diupdate. Saya hanya baca di data 2017 sampai 2022 dari 300, 400, 200, 400, 500 2022. Jadi meningkat terus angka perceraian. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa meningkat terus angka perceraian? Kalau hari ini, misalnya di sini ini ada 10 yang akan menikah di kantor tua, boleh jadi 20 orang yang akan bercerai di pengadilan. Boleh jadi. Atau pernah jalan-jalan ke kantor pengadilan? Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan bela mereka. Tapi kan kita bertanya, kenapa itu? Kok bisa? Faktornya apa mereka? Makanya dari sekarang kita antisipasi. Kalau bisa kita itu pernikahan yang aman 10 tahun ke bawah, ke atas. Kalau kita sudah mencapai 10 tahun pernikahan itu sudah dewasa, artinya sudah mapan, rentan dari dalam perceraian. Tapi kalau 10 tahun ke bawah, itu ujian dan cobaan, ya. Harus sama-sama kita pahami penyebab dan faktornya. Itulah ilmu jiwa. Karena meningkat terus. Nah, kalau di klasifikasikan daerah tertinggi ya di Indonesia ini, datanya itu dari 2017 saja ini sampai 2022 itu ada 3 terbesar: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ternyata di sana yang paling banyak, paling besar, ya. Nanti kita tahu penyebabnya apa. Nanti kita belajar. Lalu yang kedua Jawa Timur, Jawa Tengah. Kepri termasuk urutan yang ke-29. 34. Kita urutan yang ke-29. Berarti Kepri masih tipis. Istilahnya angka perceraian itu yang terbanyak bukan kita. Kita masih di urutan 29. Ya. Tapi jangan bangga, ya kan? Masa dibanggain gini sih, ya kan? Walaupun urutan 29, siapa tahu tuh melejit. Kalau bisa jangan, ya kan? Karena memang kita daerah strategis tempat rantauan. Nah, aslinya kita jiwanya dan jiwa New tadi memang aslinya sama-sama nggak kenal. Kecuali kita memang sama-sama di kampung. Dulu SD-nya sama, ya kan? Kemudian masuk sekolah SMP, sekolah dia kamar rumahku, aku tahu. Waktu dia berangkat sekolah, kadang-kadang nggak pakai kaos kaki, misalnya kan itu kan kenang-kenangan dulu kan.
Kita di daerah itu dulu dari awal udah tahu kalau bahasanya udah nyambung. Tapi kalau di peraturan ini bisa jadi orang Jawa ketemu orang Melayu, ya kan? Ada kan itu? Ada kan? Bisa jadi orang Melayu ketemu orang Batak, orang Batak bisa ketemu orang Padang. Kalau kita nggak tahu jiwanya dan bahasanya masing-masing, nah di situ tadi kamu bilang apa katanya, padahal bukan ngejek sebetulnya, ya kan? Cuma memang bahasa dia begitu. Nah, kalau kita di Jawa mendengarkan aku, kamu, kasar kan? Kalau di Medan sudah biasa. Jadi kita harus tahu jiwanya, kita harus memahami juga psikologi jiwa, psikologi bahasa. Yang mesti kita harus pelajari. Terus faktor-faktor. Nah, inilah materi hari ini yang mau kita sampaikan. Ya. Faktor-faktor apa sebetulnya yang menyebabkan terjadinya perceraian? Nah, pertama, faktor perceraian bisa disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran. Mas, aku mau beli ini, suaminya nggak setuju. Habis gara-gara itu bertengkar, cakap-cakapan. Kadang pulang ke rumah orang tuanya kalau dekat, kalau jauh kan tak mungkin. Nah, karena dekat, pulang ke rumah orang tuanya. Karena pulang ke rumah, ada yang ini merasa enggak ya? Syukurlah kalau enggak ada kan. Kita cerita apa adanya aja, kita sharing aja. Karena dekat sama orang tuanya, pulang ke rumah orang tuanya. Karena lebih dekat sama orang tuanya, tak mau balik-balik kalau nggak dijemput. Emasnya lagi sibuk kerja, mau jemput pun udah segan karena udah beberapa hari. Nah, pertengkaran itu sebetulnya yang menyebabkan terjadinya perceraian. Jangan dipanjangin. Kan tadi tahapan menikah itu taruh, setelah taruh kita diberi cucuran rahmat. Ini dalam taruh ini perkenalan, sudah saling kenal, kemudian diberi rezeki. Orang yang ketika menikah secara serius, sungguh-sungguh, lurus, insya Allah akan diberi rezeki. Aslinya kita nggak punya sendok awalnya kalau ada. Begitu menikah ada semua, priuk ada, nanti ada itu. Ya musyawarah lah, nama kalau kecuali istrinya nggak mau beli, tahunya beli di warung Padang misalnya kan, beli nasi bungkus terus nggak ada piring lah kalau itu, ya kan? Ya ditabung, dikasih rezeki suami, beli simpan, belikanlah piring, beli sendok, beli kuali, jangan nasi bungkus terus, nggak punya piring, ya kan? Nah, yang ketiga, setelah kita tadi udah diberi cucuran rahmat, rezeki banyak, kemudian yang ketiga akan diuji coba, dibukakan hijab tabir sama kita. Ada fase yang ketiga. Nah di sini harus kita tahu nggak ada yang nggak bertengkar dalam keluarga. Ya, itu udah lumrah. Tapi ketika kita tahu kuncinya, cepat selesainya. Yang kecil dihapuskan, ada apa-apa. Jangan dari kecil besar-besarkan, kemudian membesar menjadi api terbakar. Apa kuncinya yang ketiga tadi? Saya kasih kunci rahasia. Pandanglah satu kebaikannya, lupakan 1000 keburukannya. Saya tetap memandang. Ketika menikah, kita sama-sama tak punya apa-apa. Tapi istri bisa mengerti, ditaruh misalnya kos di rumah sama-sama, ya Pak. Ridho ya. Ya kalau maunya istri ya apa maunya? Rumah besar kan? Ya kan? Begitu menikah ada rumah, ada mobil, betul tak? Ya kan? Ada motor, ada apa lagi? Pesawat. Ya kan? Wah
Maunya memang begitu. Mereka mengerti kita, kondisi kita karena pendapatan segini, mereka bisa menyimpannya, bisa membeli piring dengan simpanan tersebut, bisa membeli sendok, bisa begini, dan mereka tabah walaupun dalam tempat yang bagaimana. Nah, ini kelebihan mereka. Pandang itu, jangan sampai dilupakan. Karena apa? Kita ini ketika fase yang kedua ini diberi rezeki, yang ketiga itu sering melupakan. Kalau udah dikasih rezeki masa yang kedua ini, kasih mobil sama Allah, kasih rumah, ya kan? Padahal kita nggak tahu dasarnya dulu begitu menikah dari nol. Semuanya itu istri punya kelebihan, pandai menyeting uang. Karena uang kita adalah uang suami, uang apa tadi? Uangmu, uangku. Itu mereka ngomong gitu. Memang betul. Uang kita itu uangnya, ya kan? Ya kita memang kerjanya itu aja, mencari nafkah, mencukupkan kebutuhan untuk keluarga, termasuk menafkahi istri. Jadi itu harus dipandang, ya kan? Jadi ketika pada fase yang kedua ada rezeki, ingat nanti di fase ketiga kita akan diuji coba. Ini loh istrimu asli sebenarnya. Ini loh asli sifat suamimu yang sebenarnya. Kalau waktu pacaran, ya kan? Begitu kita nanti istrinya, calonnya ada kesenggol kayu, aduh deh, hati-hati ya deh ya. Betul gak itu? Betul gak itu? Deh, aduh hati-hati ya, sakit, bapaknya yang sakit, ayo berobat. Begitu sudah menikah, begitu jalan sama, kaki istrinya kesenggol kayu, mata ditaruh mana? Itu aslinya, itulah ujian, itulah cobaan. Di fase yang ketiga ini harus paham, ya, harus mengerti. Itu ujian Allah kepada kita, diuji dan dicoba. Sifat asli kita itu akan ditunjukkan masing-masing. Misalnya waktu pacaran mau buang angin, itu kan nggak pernah ada bisa. Ada nggak kita mau buang angin misalnya? Walaupun udah terdesak, waktu pacaran ada nggak? Nggak ada, ditahan sampai gembung perut kan? Sampai gembung perut kita. Kenapa? Ya memang hati-hati, jangan sampai keburukan kita dilihat dia. Tapi setelah menikah, setelah berkeluarga, tahu aslinya. Waktu makan pun gerbang debung, betul tak? Iya kan? Oh iya betul. Anda belum jalani. Nanti saya ceritakan contohnya. Ya, itu aslinya. Nanti kita akan tahu semuanya. Tapi kita sudah tahu sekarang antisipasinya. Kalau terjadi itu, lupakan 1000 keburukan. Salah-salah sedikit juga biasa. Ambil satu kebaikan dia yang memang itu bermanfaat bagi kita, insya Allah. Ya, itu kunci jawaban. Nah, fase yang keempat tadi, setelah kita masa ujian selesai, kalau kita tidak lulus, cerai. Kalau lulus, akur, aman, sakinah mawaddah. Itulah tahapan-tahapan fase-fase yang akan kita hadapi nanti. Taruh rezeki, rahmat akan turun. Ya. Di fase kedua ini banyak ujian cobaan ini. Kata apa? Pintu rezeki yang 12 tadi, salah satu di antaranya menikah yang akan membuahkan rezeki tadi. Itu kadang ada yang nggak sanggup menerima banyaknya rezeki. Begitu menikah sukses, bisa kuliah, bisa dapat rumah. Sudah dikasih tapi mobilnya belok-belok dia, tak kemana-mana. Nah, itu berarti udah nggak lurus lagi. Diuji kita.
Itulah fase yang ketiga. Itu harus tahu ya Pak. Yang keempat, antara cerai tak sukses. Kalau sakinah berjalan terus sudah sukses. Ditargetkan usia matang dalam pernikahan itu rentan dari perceraian minimal 10 tahun. Kalau udah lewat itu berarti ya, alhamdulillah. Ya. Kalau masih 9 tahun 11 bulan, ya kan? 9 tahun 11 bulan ya? Ya kan? Berapa? Sekitar 10 tahun saya bilang tadi kan? 9 tahun 11 bulan, berarti 1 bulan lagi itu ujian berat juga itu untuk capai 10-nya itu, ya kan? Nah itulah tahapan-tahapan. Ya, jadi apa tadi yang menyebabkan perceraian? Bertengkaran. Jangan sampai masalah-masalah kecil hilangin aja. Pandang kebaikannya yang pernah dia lakukan pada kita. Apa? Ketika kita susah dulu dia sabar. Kedua, penyebab terjadinya faktor-faktor perceraian itu adalah ekonomi. Makanya jadilah kita ketika berkeluarga itu mensyukuri apa adanya. Apa namanya? Qanaah. Jadilah kita qanaah, mensyukuri apa adanya. Misalnya hari ini makannya daun ubi sama garam, memang kan kondisinya masih dari nol ketika menikah. Udah ngalamin belum kan? Belum, maka bapak kan sudah bisa. Ya nanti akan dialami itu di saat ekonomi down. Kita udah terbiasa makan ikan terus. Mana ikan ini? Mana bisa? Masa tiap hari makan ikan terus maunya? Ya kasihlah uang banyak-banyak kalau begitu. Kalau mau makan ikan terus, ya kan? Ini misalnya sebulan ngasih 3 juta. Misalnya nih, maunya makan ikan terus. Harga ikan sekilo berapa? Tapi harus diseling-seling lah. Ikan, telur, ayam, apa lagi? Ikan teri, ya kan? Tidak jadi. Oke? Oke. Ya itu ya masih 2, sebetulnya masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Yang pertama tadi apa? Pertengkaran. Itu kalau ada hal-hal sedikit yang menyebabkan pertengkaran, hilangkan. Yang kedua, ekonomi. Qanaah. Apa adanya, syukuri. Ya kan? Kalau hari ini diberi, hari ini makan ini, syukuri, itulah apa adanya. Jangan sampai karena perselisihan, pertengkaran, kemudian ekonomi sudah menipis, menyebabkan kita menjadi cerai, nanti tidak sukses, ya. Tidak sakinah mawaddah. Itu saja, nanti kita sambung kalau ada waktu. Di kiri kita juga ada Pak Kiai Adato, nanti kalau bisa menyambung, dan di sebelah kanan kita ada bagian administrasi yang menjelaskan tentang jam kabul nanti, kapan waktunya, jam berapa, di mana. Jangan salah-salah, beliau akan menjelaskan nanti. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.